Lelaki ular akhirnya berhasil menikahi seorang istri yang cantik seperti bunga. Tak disangka, kakak istri justru cemburu adiknya menikah dengan suami yang baik. Ia bahkan tega mendorong orang kepercayaannya ke dalam sungai. Di zaman dahulu, di dalam pegunungan, ada seekor ular besar yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Ia tidak hanya bisa berbicara seperti manusia, tetapi juga memahami sifat manusia. Di kaki gunung, tinggal sebuah keluarga. Keluarga ini terdiri dari 3 orang, seorang lelaki tua yang baik hati dan sepasang saudara kembar. Kakak perempuan bernama King Yao, adik perempuan bernama King Wan. Keduanya terlihat persis sama. Bahkan tetangga seringkali tidak bisa membedakan siapa yang mana. Lelaki tua berjuang untuk menghidupi keluarganya dengan pergi ke gunung untuk memotong kayu. Suatu hari, ketika lelaki tua pergi ke gunung untuk memotong kayu, ia secara tidak sengaja menjatuhkan kapaknya ke dalam sarang ular. Apapun yang ia coba, ia tidak bisa mengeluarkannya. Ia panik dan berputar-putar di tempat. Ia tidak bisa menahan diri dan menghela napas, berkata, "Siapa yang bisa mengembalikan kapak saya? Saya akan menjodohkan putri saya dengan dia sebagai istri." Begitu kata-katanya selesai, tampaklah seekor ular besar mengintip dari lubang. Ia bertanya kepada lelaki tua, "Tuan tua, apa yang Anda katakan tadi?" Lelaki tua menjawab, "Saya bilang, siapapun yang bisa membantu saya menemukan kapak, saya akan menikahkan putri saya dengannya." Lelaki ular bertanya lagi, "Apakah Anda serius dengan kata-kata ini?" Lelaki tua menepuk dadanya, "Saya masih bisa berbohong." Lelaki ular mendengar itu, segera kembali ke sarangnya dan mengambil kapak. Lelaki tua menerima kapak itu, sedang bersiap untuk melanjutkan memotong kayu. Namun, lelaki ular berkata, "Istirahatlah sebentar, saya akan membantu Anda memotong." Sambil berkata, ia melilitkan ekornya pada kapak. Ia mulai memotong dengan suara berisik. Lelaki tua duduk di samping merokok. Namun, di dalam hatinya muncul keraguan. Jika saya menikahkan putri saya dengan lelaki ular, anak itu pasti akan menderita. Tapi saya sudah mengucapkan kata-kata itu. Lelaki sejati harus menepati janji. Tak lama kemudian, lelaki ular sudah memotong banyak kayu. Lelaki tua segera berteriak, "Cukup, cukup. Jika dipotong lagi, saya tidak bisa membawanya." Lelaki ular juga membantu mengikat kayu menjadi 2 ikat. Ia juga berkata, "Beban ini terlalu berat. Silakan letakkan kayu di punggung saya. Kemudian duduklah dan peganglah dengan baik. Aku akan mengantarmu pulang." Lelaki tua segera menolak. "Tidak bisa. Tidak bisa, saya bisa mengangkatnya sendiri." Namun, lelaki ular bersikeras untuk mengantar. Akhirnya, lelaki tua hanya bisa duduk di atas kayu. Diangkut oleh lelaki ular pulang ke rumah. Sampai di depan pintu rumah, lelaki tua meletakkan kayu. Kepada lelaki ular ia berkata, "Tunggu di sini. Saya akan memanggil putri saya untuk menjemput Anda." Lelaki tua masuk ke dalam rumah. Melihat King Yao tidur di atas ranjang, King Wan sedang menenun. Dia dengan wajah penuh kekhawatiran berkata kepada King Wan, "Aku telah mencarikanmu seorang menantu. Dia ada di luar pintu. Kau pergi dan bawa dia masuk." Saat itu, King Yao tiba-tiba duduk karena nyeri. Dia berteriak, "Janganlah berpihak. Aku adalah kakak. Tentu saja, jika ada menantu, aku yang harus menjemput. Bagaimana bisa adik yang